Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Sejenak di pagi hari ini, Senin 13 November 2023, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan sebagaimana ditetapkan berdasarkan amanat Nas Gereja Kalimantan Pengelis yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yakni dari Amos pasal 8 ayat 7 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau memimpin memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami, mengurapi kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amos pasal 8 ayat 7 hingga ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu, akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah diperingatkan Allah melalui Nabi Amos seharusnya menjadi peringatan yang diberikan berulang kali. Ini harus membuat mereka menyadari kesalahannya. Apalagi jika kejahatan-kejahatan itu telah terbongkar dan dibeberkan sedemikian rupa, maka pada tempatnya lah pengakuan dan permohonan ampun dilakukan. Namun apa yang terjadi? Kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sungguh sangat memprihatinkan
mengetahui kenyataan bahwa terbongkarnya berbagai kejahatan yang dilakukan Israel tidak diikuti segera dengan pertobatan. Apabila kita melihat tidak tanggung-tanggung kejahatan yang mereka lakukan adalah menyengsarakan sesamanya dengan menginjak orang lemah dan miskin. Mereka tidak segan-segan berbuat curang dalam jual beli, bahkan dalam jual beli orang supaya orang miskin menjadi hamba. Kalau kita kembali melihat ke ayat sebelumnya, ayat 6. Kesengsaraan dan kecurangan nampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dan tidak sedikit pun di dalam hati mereka ada perasaan bersalah karena telah menyakiti sesamanya. Mungkin hati yang penuh kasih sudah membeku oleh tumpukan harta dan kesenangan yang mereka miliki saat itu. Bayangkan saudara, mereka tidak sabar menunggu hari yang dikuduskan bagi Tuhan itu segera lewat agar mereka dapat menambah keuntungan. Ibadah bagi Tuhan pun menjadi tidak penting karena mengejar kenikmatan duniawi atau kekayaan. Saudara sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang bertindak sama jahatnya dengan yang dilakukan masa lampau itu. Bahkan pelaku kejahatan itu termasuk orang-orang yang mengaku bahwa ia adalah umat Tuhan. Namun semoga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang seperti itu. Berbuat curang agar dapat keuntungan besar. Sampai tega menyakiti sesama demi mencapai tujuan tertentu, bahkan menghalalkan segala cara. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang menjadi tontonan biasa di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan mungkin kita pernah menjadi korbannya. Namun satu hal yang diingatkan kepada kita, janganlah kita menjadi ikut-ikutan melakukan hal yang demikian, dan jangan sekali-kali menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Ingatlah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk menghadirkan dan menyatakan kasih dan damai di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dalam nas ini dikatakan oleh Nabi Amos bahwa kedahsyatan murka Tuhan semakin menjadi-jadi. Rencana penghukumannya tidak terbendung lagi. Duka cita, ratapan, dan perkabungan akan menjadi bagian yang diterima oleh mereka yang tidak mengindahkan peringatan dari Tuhan itu. Bahkan kelaparan, kehausan, dan kematian akan menimpa. Suatu keadaan yang kacau balau dan porak-poranda sudah menanti di depan mata. Tidak ada satupun yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka, termasuk dewa-dewi dan allah-allah yang mereka sembah tidak akan mampu membendung kuasa Tuhan itu, kedahsyatan Tuhan itu. Semua akan rebah dan tak berdaya untuk bangkit. Semua keindahan hidup yang mereka nikmati itu pada saatnya akan menjadi hilang. Ia akan sirna tanpa bekas. Yang ada hanyalah kehancuran dan kebinasaan. Inilah gambaran yang akan terjadi jika mengabaikan kehendak Tuhan itu. Oleh sebab itu, janganlah coba-coba berani menentang dan menantang kuasa Tuhan. Karena jika Tuhan menjawab tantangan kita, maka kita tidak bisa lepas dari cengkraman kuasanya. Dan kita tidak bisa membatalkan amarah atau murkanya yang sudah tersulut oleh perbuatan dosa itu. Mari kita pikirkan secara matang terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pikirkanlah, apakah Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat itu. Agar semuanya ini tidak terlanjur.
membawa bencana bagi kita. Mari kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan kita memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun kita pada jalan yang benar, supaya kita boleh melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita merendahkan diri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menggambarkan kehidupan umat Israel di masa lampau, untuk memberikan pengertian bagi kami pada masa kini, agar kami boleh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih firman Tuhan membimbing kami, agar kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami umat-Mu. Berkatilah segenap tugas pekerjaan kami. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami. Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Berikan kami kekuatan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerjakan segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada masing-masing dengan baik dan bijaksana. Bimbing, pimpin dan sertailah kami dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan, bahkan boleh menjadi saksi Kristus yang hidup taat dan melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan, untuk menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami serahkan segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Berkatilah kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu. Bahkan dalam tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat, Tuhan memimpin menyertai kami sekalian. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Mururaya ini, jabat bupati dan seluruh jajarannya, demikian juga pihak legislatif dan yudikatif, dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, mereka dapat melakukannya dengan baik, untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu ini. Tuhan memimpin memelihara mereka dalam kasih kemurahan-Mu. Dan secara khusus bagi jemaat GKI Hingan Tukong, Tuhan memberkati jemaat-Mu, memberkati para pelayan-Mu di sana. Dan mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan pada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di masa-masa yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.